Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Selasa malam ini tanggal 5 Maret 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara sama Tuhan. Hari demi hari kita melangkah bersama Yesus. Yesus berjanji dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6, sekali-kali Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Biarpun kita jauh dari Tuhan, tetapi tetap Tuhan dekat bersama kita. Karena Dia satu-satunya sahabat yang sempurna. Tidak ada pribadi lain selain Yesus. Biar makin hari kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Biar makin hari semakin kita mau intim. Bangun hubungan akrab dengan Tuhan. Bangun hubungan sehat dengan Tuhan. Biar hari kita melangkah bersama Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ada satu sobatku yang setia, amen, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku, amen, haleluya. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang begitu cinta padaku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 14 dan 15 demikian firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, ya Tuhan.
segala kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Namanya Yesus. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu, Tuhan, sumber kebenaran. Aku tidak berdosa kepada Engkau apabila firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Sucikanlah hatiku, bahwa aku selalu di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berfirman Bapa. Malam ini kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita sampai malam hari kita dipelihara sama Tuhan. Firman Allah kata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ini maksud hubungan akrab dengan Tuhan. Kita kalau akrab dengan teman juga disebut sahabat. Dan Yesus luar biasa, padahal sebetulnya Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Nggak ada apa-apanya kita, saudara. Sebetulnya tidak layak disebut sahabat, tidak setara, saudara, karena dia begitu agung. Yesus begitu sempurna, pencipta langit dan bumi. Dia dari atas dan kita diciptakan dari tanah, dari debu. Tidak ada arti apa-apa. Tapi Yesus mau menurunkan derajatnya, mau turun, mau menjadi sahabat kita. Ini berarti rendah hatinya Yesus luar biasa, saudara. Sahabat yang sempurna. Tidak ada pribadi lain paling sempurna, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Oh haleluya. Yesus menjadi contoh teladan yang sempurna. Mari belajar kita semua dari firman Allah. Kita di sini bisa belajar. Kita hidup dan merendah hati sama Tuhan. Buktinya Yesus yang begitu agung, yang begitu sempurna, Dia turun dari surga, pencipta langit dan bumi, maha kuasa, maha segala-galanya. Dia sanggup melakukan apa saja, mau turun, mau menjadikan kita adalah sahabat Tuhan. Tapi dengan catatan, mari kita mau taat kepada firman Tuhan, ya. Dan Tuhan katakan di ayat 15, aku akan menyebut kamu lagi, aku bukan tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Segala sesuatu sudah diberikan kepada. Itu namanya sahabat. Kalau bukan sahabat dekat, tidak ada. Rahasia-rahasia dari Allah Bapa diungkapkan, diberitahukan kepada kita. Rahasia apa? Firman Tuhan. Tutup malam hari ini kita mau baca firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Lukas pasal 5, saudara, ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Amin. Danau Genesaret sama juga disebut Danau Galilea, ya. Juga sama juga disebut Danau Tiberias, ya. Ya, jadi sama, tempatnya sama, saudara, ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu, saya bisa berani mengatakan sama karena saya sini sudah pergi ke Israel. 62 kali saya ke Israel. Puji Tuhan, jadi saya tahu persis
tempat-tempat di Israel. Saya hafal, saya tahu betul. Dan di situ dikatakan ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan selalu turun dan sedang membasuh jalannya. Amin. Kalau kita pergi di Danau Tiberias, danau sini kita naik kapal, saudara. Naik kapal di sana banyak ikan-ikan, saudara. Luar biasa, ya. Dan di sana ternyata Tuhan berkata ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Luar biasa Yesus. Setiap perjalanan Tuhan Yesus, dia selalu melayani murid-muridnya dan dia mengajar. Karena Yesus tahu suatu hari Yesus naik ke surga dan Tuhan jadikan manusia itu pengajar-pengajar firman Allah, penjala-penjala manusia, mengajar firman Allah. Demikian sampai saat ini firman Allah diajar melalui hamba-hamba Tuhan. Setiap kita dipakai Tuhan untuk makin dalamkan firman Tuhan, karena di dalamnya ada rahasia kerajaan Allah, rahasia kebenaran, rahasia hidup kekal. Karena Tuhan Yesus mau tidak seorang pun manusia binasa, karena Tuhan tahu persis manusia jatuh di dalam dosa. Kalau tidak bertobat, tidak mengenal kebenaran Tuhan, tidak tahu tentang jalan yang membawa kebenaran, yang bisa membawa kepada kehidupan kekal, tidak seorang pun bisa selamat, saudara. Untuk itu Yesus datang untuk memberikan pengajaran firman Allah. Dan kata Tuhan Yesus, ya, waktu Tuhan berkata, mari kita baca Tuhan melalui firman-Nya, ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalanmu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Petrus katakan, semalam-malaman kita sudah mencari ikan, penjala ikan. Petrus seorang penjala ikan yang profesional. Di antara 12 murid Yesus, Petrus usia yang paling tua, saudara. Lanjut lansia, ya, paling tua, paling senior dia, yang dipilih sama Tuhan. Terus berikutnya, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Wah, dahsyatnya. Petrus berkata, semalam-malaman aku mencari ikan, penjala ikan, tapi tidak dapat ikan apapun. Jadi nothing, zero. Tapi kata Petrus, karena Engkau Tuhan yang menyuruh aku melakukan kembali. Beda, saudara. Kalau Petrus melakukan kehendak daging, kehendak manusia, tidak terjadi mujizat. Kan manusia hanya bisa mengandalkan kerja keras. Ini bukti perbedaan antara kerja keras dengan apa ketaatan kepada kuasa Tuhan. Kerja keras silakan, boleh, harus kerja keras memang, sudah. Tidak boleh menjadi orang malas, harus. Tapi kerja keras bukti nyata di luar Yesus, nothing, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, perkara ajaib terjadi karena Dia pencipta. Di sini kita bisa belajar. Mari andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Jangan pernah kerja sendiri. Kerja keras boleh, tapi harus berdoa, andalkan Tuhan. Kalau kerja keras mengandalkan Tuhan, di situ kunci berkat luar biasa kita akan terima. Tapi tanpa Tuhan, semalam-malam kata Petrus, tidak dapat apa-apa. Terus berikutnya lihat ini. Ternyata di kalian keenam mendapatkan ikan besar sampai jala itu mulai koyak. Tidak kuat, saudara. Kuatirnya sobek. Karena apa? Ternyata berkat Tuhan melimpah luar biasa. Terus ayat ketujuh, lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tengah. Oh, dahsyat, saudara. Petrus panggil teman-teman lain, ada perahu kosong di mana mereka tidak mendapat ikan. Ayo datang teman-temanku, karena aku sudah mendapatkan ikan besar-besar dan luar biasa banyaknya, dibagi rata. Di sini kita bisa belajar supaya apapun yang kita terima berkat Tuhan, juga memberi berkat Tuhan kepada orang lain. So, belajar care seperti Petrus care. Dia panggil perahu yang lain, mengisi kedua perahu itu dengan ikan, dan luar biasa menikmati berkat Tuhan. Sehingga Simon Petrus berkata ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena seorang berdosa. Oh, Petrus merasa, aku orang berdosa. Melihat mujizat Tuhan luar biasa, dia sadar bahwa tanpa Yesus dia orang yang sia-sia, tidak ada arti apa-apa. Tapi berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan mujizat, dan dia itu sadar, aku ini orang berdosa. Di sini juga belajar buat kita. Katakan di depan Yesus, Tuhan, aku orang berdosa. Aku tidak ada arti apa-apa.
Tapi karena bersama Yesus, perkara besar akan terjadi. Karena Tuhan berkata di dalam Lukas 1:37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Waktu mari melangkah apapun, melangkahlah bersama dengan Yesus. Dan katakan, Tuhan, aku orang berdosa. Itu bersikap hati, berendah hati. Tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ayat ke-9 dikatakan, sebab ia dan semua orang yang bersama dengan dia takjub oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes al-Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau menjadi penjala manusia. Amin. Petrus dipakai Tuhan, dipanggil termasuk teman yang lain, Yakobus, Yohanes. 3 orang ini dipanggil, murid yang pertama dipanggil sama Tuhan menjadi penjala manusia. Dulunya dia penjala ikan. Oleh karena itu, ini contoh konkret dari Yesus. Kalau mau cari jiwa-jiwa, jangan cari yang sudah bergereja. Kalau mereka sudah setia menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ditarik menjadi gereja. Jangan. Cari jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus. Cari jiwa mereka yang belum terima anugerah Tuhan. Atau mereka sudah pernah gereja tapi tidak pernah pelayanan, atau tidak pernah lama sudah ada ke gereja. Itu cari jiwa, saudara ya. Dari intinya, dari penjala ikan, dari mereka yang di luar masuk di dalam. Jangan sampai saudara ada orang yang sudah bergereja cari bergereja. Tidak boleh sangat itu saudara. Itu di luar firman. Kalau dalam firman, cari mereka yang dulunya penjala ikan menjadi penjala manusia. Yang dulunya mereka tidak setia menjadi yang setia. Itu boleh cari. Atau orang-orang belum mengenal Yesus, cari mereka supaya mereka selamat. Kan contoh amanat agung dari Yesus. Amanat agung Yesus, pergilah, jadikan semua bangsa muridmu. Berarti mereka yang tadi bukan murid Tuhan, bukan sudah menjadi murid Tuhan. Yang bukan murid Tuhan menjadi murid Tuhan. Dan itu cari jiwa-jiwa yang itu murni, supaya mereka bisa kenal Yesus dan diselamatkan. Ya, jadi Tuhan mau pakai setiap kita, jadilah penjala-penjala manusia untuk kemuliaan Tuhan. Dan sudah mereka menghela perahu itu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti. Contoh konkret yang tadinya tidak pernah ikut Yesus, yang tadinya di luar Yesus, tapi saat ini mereka ikut Yesus. Ini yang murni cari jiwa seperti ini. Yang dulu mereka hidup di dalam kegelapan, yang dulu mereka hamba dosa, kita menangkan mereka menjadi hamba kebenaran, supaya kita murni itu cari jiwa. Demikian kita mau ikuti Tuhan Yesus. Ayat 12, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang penuh dengan kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkur ia dan memohon Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Luar biasa Yesus. Semua orang sakit disembuhkan. Di dalam Yesus ada harapan. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang sakit, percaya di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus setiap persoalan ada jalan keluar. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Segitu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapa yang pun juga, dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkan untuk mentahirkanmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datang orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tapi ia mundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Sudah kita baca dalam Injil Lukas pasal 5 1-16. Di sini kita belajar, mari kita andalkan Tuhan yang pertama. Kalau andalkan Tuhan, kalau andalkan kekuatan manusia, seperti itu semalam-malaman bekerja keras tapi nothing tanpa Tuhan. Tapi kalau bersama Tuhan, perkara ajaib terjadi. Dan perihal kedua, mari kita mau cari jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus. Jadilah penjala-penjala manusia. Tadinya penjala ikan, tadinya penjala dunia. Orang yang dulunya tidak mengenal kebenaran, dulunya tidak hidup di dalam kegelapan, tapi saat ini kita cari mereka supaya mereka mengenal akan kebenaran Tuhan dan diselamatkan. Dan yang ketiga, mari selalu kita andalkan Tuhan Yesus. Haraplah pada Tuhan Yesus. Kalau sakit, ada masalah pergumulan, percaya Tuhan akan tolong kita. Dan keempat, Yesus mengajar kita supaya kita ada waktu bersekutu, berdoa. Berdoa, doa diberkati Allah. Bersekutu dengan Tuhan, menyendiri kita. Ambil waktu kesempatan untuk senantiasa kita dekat dengan Tuhan. Ambil waktu kesempatan untuk selalu kita bergaul karib, hati yang melekat dengan Tuhan, membangun persekutuan yang sehat dengan Yesus. Di situ berkat Allah turun menyata kita, sebab banyak satu sobatku yang setia, yaitu Yesus. Amin. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Haleluya.
nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Biar kita mau setia sama Tuhan, berharap andalkan Tuhan, percaya Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita. Immanuel, Tuhan bersama kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.